Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-soleha, berjumpa kembali di video pembelajaran tematik. Mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh-soleha, video kali ini masih berisi tema 6 subtema 2. Hanya muatan pembelajarannya yang berbeda. Kali ini berisi 2 muatan pembelajaran, yaitu terdiri dari IPS dan SBDP. Kenapa kemarin dipisah-pisah lalu sekarang disatukan? Karena materinya singkat. Dan untuk mempersingkat waktu dan mempermudah anak-anak dalam menyimak dan memahami materi ini. Baik, kita mulai ya. Sebelum memasuki pembelajaran IPS kali ini, Ustazah ingin bertanya, apa kalian masih ingat sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Masih ingat gak? Sumber daya alam itu terbagi dalam 2 jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tersebut memiliki manfaat untuk kehidupan kita. Seperti berikut ini, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu bahan pangan sehari-hari, komoditi yang memiliki nilai ekonomi, bahan baku berbagai olahan makanan. Kemudian dari hewan juga bisa diambil daging atau susunya, tenaganya untuk membajak sawah, serta kotorannya untuk dijadikan bahan pupuk. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui berdasarkan contoh ini yaitu sumber daya alam hayati, di mana hayati tersebut berasal dari tumbuhan, hewan, atau benda hidup. Masih banyak contoh sumber daya alam lain yang dapat kita manfaatkan, entah itu dari tumbuhan lain maupun hewan lain. Meskipun sumber daya alam ini tidak ada habisnya karena bisa diperbaharui, namun tentu kita sebagai manusia tetap harus menjaga dan menggunakan sumber daya alam ini sesuai kebutuhan kita. Artinya kita tidak menghambur-hamburkan atau sengaja memakai dengan berlebihan. Nah, soleh-soleha, setelah menonton video ini, silahkan anak-anak mencari materi tentang sumber daya alam. Kemudian anak-anak boleh presentasikan. Berikut adalah langkah-langkah untuk mempresentasikan materi ini. Jadi, 1 berisi pembukaan, salam, dan menyebutkan nama maupun kelas. Yang kedua, silahkan anak-anak menjelaskan sumber daya alam itu apa. Kemudian nomor 3, jenis sumber daya alam dan manfaatnya yang akan kalian presentasikan. Kemudian yang keempat, cara menjaga sumber daya alam. Kemudian penutup. Seperti contoh di sini, materinya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu batu bara, emas, dan perak. Anak-anak bisa salah satu materi dari ketiga tersebut. Misalnya anak-anak akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang batu bara, jenis batu bara maupun cara menjaga sumber daya alam tersebut. Atau anak-anak boleh menggunakan contoh sumber daya alam yang lain. Jadi anak-anak boleh menggunakan materi tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Silahkan anak-anak untuk mencari materi tersebut di buku, di internet, dan silahkan dipresentasikan hasilnya. Tidak lupa dikirimkan kepada wali kelas untuk penilaian. Nah, begitulah penjelasannya untuk video presentasi nanti ya, soleh-soleha. Jadi silahkan anak-anak memilih lalu membuat video presentasi tentang sumber daya alam. Untuk jenisnya silahkan boleh sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya akan kembali lagi di materi IPS KD 3.1 tentang manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Seperti yang kita ketahui,
bahwa memang sumber daya alam itu bermanfaat banyak untuk kehidupan kita, entah itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Sebelumnya tadi kita sudah belajar tentang manfaat sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Berikut ini adalah contoh sumber daya alam dan manfaatnya untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Perhatikan gambarnya. Yang pertama adalah bahan bakar. Jadi bahan bakar itu untuk alat transportasi tentu manfaatnya sebagai bahan baku industri baja dan sumber energi pembangkit listrik. Kemudian ada lagi minyak bumi, batu bara, belerang, marmer. Itu juga mempunyai manfaat tersendiri. Salah satunya di sini bahan bakar untuk mesin kendaraan, bahan baku pembuatan plastik, bahan baku pembuatan pelumas. Jadi anak-anak tentu harus sudah bisa menentukan manfaatnya dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sama seperti tadi, karena ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, tentu penggunaannya harus sangat hati-hati, harus sangat diperhatikan. Tidak dianjurkan untuk menggunakan berlebih-lebihan. Karena apa? Karena sumber daya alam ini cepat habis dan belum tentu akan ada gantinya, berbeda dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Baik soleh-solehah, kita langsung saja untuk materi selanjutnya, yaitu tentang SBDP Seni Tari Daerah. Apa yang kalian ketahui tentang seni tari? Apakah kalian menyukai seni tari? Nah, soleh-solehah, biasanya seni tari itu salah satu kegiatan yang banyak disukai oleh kalangan orang. Nah, kali ini kita akan belajar tentang seni tari daerah. Ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan tentunya memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Nah, para penari daerah ini biasanya bermula dari kesenangan menari. Jadi biasanya orang-orangnya yang memang suka menari atau hobi menari dan menurunkan tradisi seni daerah. Makanya kita harus mengenal dan boleh mengikuti seni tari daerah untuk belajar melestarikan tari daerah yang ada di negeri kita ini. Baik, berikut ini ada beberapa gambar yang menunjukkan tentang berbagai macam tari daerah. Nah, seni tari itu merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Alhamdulillah, negara Indonesia kita ini sangat kaya dengan keragaman seni budaya. Tentu memiliki seni tari yang banyak juga jumlahnya. Tetapi jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk kita semua untuk mengetahui tari daerah-daerah di Indonesia. Nah, maka dari itu, di antara kalian, apakah kalian tahu jenis tari apa saja berdasarkan gambar berikut ini? Di gambar yang pertama, ada anak-anak yang sedang menari, merupakan tari pendet yang berasal dari Bali. Ada lagi tari piring di gambar yang kedua. Tari piring merupakan tari daerah khas Sumatera Barat. Kemudian ada tari remo. Gambar yang ketiga merupakan tari remo yang berasal dari Jawa Timur. Dan terakhir ada tari saman. Tentu tari ini cukup terkenal juga dan mungkin sebagian anak-anak sudah tahu bahwa tari saman ini berasal dari Aceh. Indonesia kaya akan keragaman seni tari daerahnya. Masih banyak tari daerah yang lain yang bisa anak-anak pelajari nanti. Namun di video ini Ustazah hanya menyertakan 4 foto saja. Diulangi ya, ada tari pendet, tari piring, tari remo, dan tari saman. Jangan sampai keliru asal mula tari tersebut. Pendet dari Bali, piring Sumatera Barat, remo Jawa Timur, dan saman dari Aceh. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan salah satu tari daerah yang dari Bali juga selain tari pendet, namanya tari kupu-kupu.
Ini dia tari kreasi kupu-kupu. Seperti yang tadi Ustazah sudah katakan, tari kupu-kupu merupakan salah satu tari tradisional dari Bali juga, yang tentunya menggambarkan tentang gerakan seekor kupu-kupu sedang terbang dan hinggap dari bunga ke bunga lainnya. Dapatkah kalian mengikuti gerakannya? Nanti silahkan kalian boleh menirukan gerakan berdasarkan gambar ini ya. Nah, baik soleh-soleha, dalam tari kreasi kupu-kupu ini bisa dilakukan secara berkelompok untuk menghasilkan gerakan yang indah tentunya. Selain berkelompok juga bisa anak-anak melakukan tari ini secara berpasangan. Mari sekarang perhatikan pola lantai tari kupu-kupu jika dilakukan dengan cara kelompok seperti berikut ini. Ini adalah pola tarian berkelompok. Jadi secara berkelompok membentuk suatu lingkaran dan nanti boleh berputar, dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan, membentuk pola lantai baru 1 kali 8 hitungan. Memang sebenarnya alangkah baiknya untuk agar mudah anak-anak memahami dipraktekkan langsung, namun karena memang kondisi COVID masih seperti ini, jadi Ustazah hanya menjelaskan pola lantainya saja secara umum, bahwa seperti inilah bentuknya, polanya jika kita melaksanakan tari kupu-kupu secara berkelompok. Boleh membuat lingkaran kemudian berputar sebanyak 2 kali 8 hitungan. Selanjutnya hampir sama seperti tadi ya soleh-soleha. Nanti setelah membuat lingkaran, anak-anak bisa berpindah tempat untuk menciptakan pola lantai baru seperti ini. Yang huruf dan bulat itu artinya orangnya atau penarinya. Kemudian masih sama, berputar dilakukan di tempat sebanyak 1 kali 8 hitungan. Kemudian selanjutnya anak-anak boleh bergerak ke kiri dan ke kanan sebanyak 4 langkah. Dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Ini merupakan pola berpindah tempat. Polanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Huruf dan bulat tersebut merupakan penarinya. Jadi nanti ada yang bergerak ke kiri maupun bergerak ke kanan sebanyak 4 langkah. Pola seperti ini dilakukan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Kembali ke pola lingkaran seperti ini, namun perbedaannya hitungannya. Jika di awal tadi pola lingkaran seperti ini dihitungnya 2 kali 8 hitungan, ketika mulai menarik kupu-kupunya, sedangkan ini hanya berputar di tempat, dilakukan sebanyak 1 kali 8 hitungan saja. Begitupun saat membentuk pola lantai barunya, hanya hitungannya 1 kali 8 hitungan. Baik soleh-soleha, demikianlah pola lantai tentang tari kreasi kupu-kupu. Jadi yang perlu anak-anak ketahui, tari kreasi kupu-kupu ini berasal dari Bali juga dan dapat dilakukan secara berpasangan maupun berkelompok. Adapun pola lantai yang bisa digunakan ketika menarikan ini seperti gambar-gambar yang tadi sudah Ustazah sertakan dan sebutkan. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat kalian pahami ya. Alhamdulillah soleh-soleha, video pembelajaran muatan IPS dan SBDP ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang Ustazah jelaskan dapat kalian pahami dan kalian selalu diberi kemudahan serta kelancaran dalam setiap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pesan Ustazah masih sama, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi